Kita berjumpa lagi di pembelajaran online. Sekarang kita memasuki pembelajaran kedua, tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah memiliki arti yang sama dengan elok. Kata-kata yang kamu pilih sebaiknya sesuai dengan tema puisimu. Berikut ini hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. 2. Gunakan kata atau pujian untuk sesuatu yang indah. 3. Gunakan kata-kata yang santun. 4. Hindari penggunaan kata yang bersifat penjelekan, mengejek, atau menghina. 5. Gunakan kata-kata yang memiliki bunyi akhir agar puisi terdengar indah saat dibaca, misalnya keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan sebagainya. Dan yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan, misalnya dokter yang menangani orang sakit, diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Nah, sekarang ayo berlatih menjawab 2 pertanyaan berikut sebagai tugas yang pertama dalam pembelajaran 2 ini. Sekarang kita akan bahas tari kreasi daerah. Apa itu tari kreasi daerah? Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Gerakan tari kreasi daerah sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Berikut ini beberapa tarian daerah beserta daerah asalnya. Yang pertama, tari sedati dari Aceh. 2. Tari kecak dari Bali. 3. Tari ondel-ondel dari DKI Jakarta. 4. Tari sekapur sirih dari Jambi. 5. Tari merak dari Jawa Barat. 6. Tari serimpi dari Jawa Tengah. 7. Tari reog Ponorogo dari Jawa Timur. 8. Tari kancet papatai dari Kalimantan Timur. 9. Tari cakalele dari Maluku. Dan 10. Tari suanggi dari Papua Barat. Sekarang kalian berlatih kembali mengerjakan 2 soal berikut sebagai tugas yang kedua dalam pembelajaran ini. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia antara lain sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun bahan baku produk kesehatan. Perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam tumbuhan terdiri dari padi, manfaatnya bahan makanan pokok, kapas, manfaatnya bahan pembuat kain tenun, dan jati, manfaatnya bahan bangunan dan perabotan. Jenis sumber daya alam hewan, contohnya ikan, manfaatnya bahan makanan, domba, manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk pakaian, dan kerbau, manfaatnya sebagai bahan pakaian dan tenaganya untuk membajak sawah. Keterhubungan makhluk hidup dengan siklus hidup hewan terjadi pada ulat sutra. Misalnya dalam tahap kepompong, bermanfaat sebagai bahan pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang, kemudian dibuat kain sutra. Nah, sekarang ayo berlatih kembali sebagai tugas yang ketiga dalam pembelajaran kedua ini. Demikian pembelajaran kedua subtema 2 tema 6 kali ini, dan sampai jumpa.